Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Ibu. Kita masih membahas tentang bab elektrokimia. Hanya kali ini kita akan fokus pada sel elektrolisis. Untuk kompetensi dasar, pengetahuan maupun keterampilannya masih sama untuk bab elektrokimia, seperti yang sudah dibahas minggu yang lalu. Pada elektrokimia, ini kaitannya antara reaksi kimia dengan arus listrik. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sel volta, yaitu sistem yang mengubah reaksi kimia menjadi arus listrik. Sedangkan yang kali ini kita akan bahas, yaitu tentang elektrolisis, adalah yang mengubah arus listrik menjadi reaksi kimia. Pada elektrolisis, itu ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah reaksi redoksnya tidak spontan. Yang kedua, reaksi kimia yang terjadi jika dialiri arus listrik. Kemudian pada anoda itu terjadi oksidasi dan pada katoda terjadi reduksi. Ini rangkuman pada sel elektrolisis. Ada elektroda, anoda, dan katoda. Sama halnya dengan sel volta, pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi dan pada katoda terjadi reaksi reduksi. Jadi bisa disingkat anoks, anoda tempat reaksi oksidasi, dan karet yaitu katoda tempat terjadi reduksi. Hanya yang berbeda dengan sel volta, pada sel elektrolisis ini anodanya bermuatan positif dan katodanya negatif. Jadi kita buat akronim yang bisa menghafal, yaitu KNAP atau KNAP, singkatan dari katoda negatif dan anoda positif. Pada sel elektrolisis, itu adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menghasilkan reaksi redoks yang tidak spontan. Jadi ada larutan, bisa berupa larutan, bisa berupa lelehan atau leburan atau cairan. Beda larutan dengan leburan. Kalau pada larutan itu biasanya simbolnya aqueous, aki, dan itu adalah zat elektrolit yang larut dalam air. Sedangkan pada lelehan atau leburan itu adalah unsur zat murni yang dalam bentuk cairan. Jadi pada larutan ini, larutan elektrolit ini kemudian dicelupkan dua buah elektroda, anoda dan katoda. Kemudian dihubungkan dengan sumber listrik. Anoda itu muatannya positif, katoda negatif. Nah, di sini kita lihat bahwa anoda itu bermuatan positif. Jadi dia akan dikelilingi oleh ion-ion yang bermuatan negatif akan berkumpul di sekitar elektroda anoda. Sebaliknya, pada elektroda katoda yang bermuatan negatif, maka dia akan dikelilingi oleh ion-ion yang bermuatan positif. Rangkuman dari peristiwa sel elektrolisis yaitu yang pertama, menghubungkan kutub negatif dari sumber listrik ke katoda dan kutub positif ke anoda. Kemudian, kutub negatif dari sumber listrik akan mendorong elektron mengalir ke katoda sehingga katoda bermuatan negatif. Kemudian, kutub positif dari sumber listrik akan menarik elektron dari anoda sehingga anoda bermuatan positif. Selanjutnya, katoda yang bermuatan negatif akan menarik ion-ion positif dalam elektrolit sehingga diperoleh setengah reaksi reduksi. Sedangkan pada anoda yang bermuatan positif akan menarik ion-ion negatif dalam elektrolit sehingga diperoleh setengah reaksi oksidasi. Nah, untuk ion-ion di sekitar elektroda,
pada anoda itu ion-ion di sekitar anoda yang memiliki potensial reduksi atau N0-nya lebih negatif yang akan mengalami oksidasi. Sementara pada katoda, ion-ion di sekitar katoda yang memiliki potensial reduksi atau N0-nya lebih positif, maka dia akan mengalami reduksi. Kembali Ibu ingatkan, ingat deret volta ya. Ingat, deret volta semakin ke kiri itu harga potensial reduksi atau N0-nya makin kecil. Dengan kata lain, unsur makin mudah mengalami oksidasi. Sebaliknya, semakin ke kanan makin besar harga potensial reduksi unsur atau N0-nya semakin besar, maka unsur tersebut makin mudah mengalami reduksi. Kita lihat contoh untuk elektrolisis leburan Ki dengan elektroda grafit atau karbon. Leburan Ki ya. Nah, leburan itu berarti lelehan Ki. Ki yang padat kemudian dilelehkan, setelah itu dimasukkan ke dalam wadah dan dicelupkan elektroda anoda dan katoda. Nah, kita lihat di sini untuk leburan itu di ruas kiri ada Ki. Kemudian di ruas kanan ada ion K+ dan I-. Nah, di anoda itu bermuatan positif, maka dia akan dikelilingi oleh ion negatif. Ion negatifnya dari mana? Dari I-, ya. Jadi di sini 2 I- akan berubah mengalami oksidasi menjadi I2. Ya, untuk mengecek oksidasinya kita lihat muatan I- di kiri itu di ruas kiri muatannya itu ada 2 kali -1 jadi 2-, sementara di kanan itu muatan I2 itu 0, sementara elektron itu adalah -1 karena ada 2 elektronnya menjadi 2-. Jadi untuk mengecek muatan kiri kanannya tinggal disamakan, kalau di kiri 2-, maka di kanan juga 2-. Kemudian di katoda muatannya negatif. Kalau elektroda negatif pasti akan dikelilingi oleh ion positif. Ion positif yang ada di situ apa? Yang di dalam leburan Ki itu ada ion K+. K+ pasti berkumpulnya di katoda. Kalau di katoda itu tempat reduksi, jadi K+ akan mengalami reduksi atau menerima elektron berubah menjadi K, ya. Nah, di sini jumlah elektron yang dilepaskan pada anoda atau yang dilepaskan pada reaksi oksidasi harus sama dengan jumlah elektron yang diterima pada reaksi reduksi, ya. Jadi harus disamakan jumlah elektronnya sehingga bisa dicoret, saling hilang. Kemudian kita jumlahkan zat di ruas kiri dengan ruas kanan, ya. Jadi 2K+ tambah 2I- menjadi 2Ki. Kemudian hasilnya yaitu di anoda ada I2, gas I2. Kemudian di katoda ada logam K, ya. Jadi di hasil reaksinya secara keseluruhan itu ada logam K dan I2 gas. Ya, hasil elektrolisis leburan Ki dengan grafit dengan elektroda grafit adalah gas I2 di anoda dan logam kalium cair di katoda. Jika di sekitar elektroda tidak aktif atau inert, hanya terdapat satu jenis zat atau ion, maka zat atau ion tersebut yang akan mengalami oksidasi atau reduksi. Untuk bahan elektroda, jika bahan elektroda terbuat dari grafit atau karbon, contoh misalnya karbon yang kamu ambil dari bagian dalam batu baterai. Batu baterai dibongkar, itu bagian dalamnya, kalau yang besar itu ada yang sebesar telunjuk, itu adalah karbon, ya. Atau isi pensil itu juga sama jenisnya karbon atau grafit. Atau logam inert atau logam-logam lainnya yang tidak yang sukar bereaksi, itu misalnya platina atau emas, PT atau AU. Nah, elektroda ini tidak mengalami oksidasi atau reduksi. Jadi yang mengalami oksidasi atau reduksi adalah spesi-spesi yang ada di sekitar elektroda. Jika elektrodanya, terutama anoda, itu dari logam aktif, maka anoda tersebut yang akan mengalami oksidasi. Sebagai contoh,
Ini reaksi elektrolisis larutan natrium sulfat encer dengan elektroda grafit C. Pada larutan Na2SO4 itu berarti Na2SO4 dilarutkan ke dalam air. Sehingga kalau dilarutkan dalam air itu simbolnya Aki, ya, Na2SO4-nya, kemudian dia akan terionisasi menghasilkan Na+, ya, yang larut dalam air, dan SO4 yang juga larut dalam air. Jadi di sini ada air juga. Selain ada ion-ion ini ada juga air. Kemudian di anoda bermuatan positif, maka di sana akan dikelilingi oleh ion-ion yang bermuatan negatif. Ion yang negatif itu adalah SO4. Tetapi karena ada molekul air di dalamnya, ada persaingan antara ion SO4 dengan H2O. Nah, di sini ternyata potensial reduksi dari H2O itu lebih kecil daripada SO4 sehingga H2O yang akan mengalami reaksi oksidasi, ya. Jadi SO4 nya kalah bersaing. H2O akan mengalami oksidasi menjadi 4H+ ditambah O2, ya, dengan 4 elektron. Kemudian di katoda yang bermuatan negatif akan dikelilingi ion positif. Ion positifnya yang ada di situ ada apa? Ada Na+, ya, ada Na+. Ion Na+. Nah, Na+-nya itu juga dia akan bersaing dengan H2O, ya, dengan air. Ternyata di katoda itu kan tempat reduksi. Mana yang lebih mudah mengalami reduksi? Ternyata antara Na+ dengan H2O, itu H2O lebih besar potensial reduksinya, sehingga H2O akan mengalami reaksi reduksi berubah menjadi 2H2 dan 4OH-. Ya, jangan lupa di sini jumlah elektron yang dilepaskan pada oksidasi dan yang diterima pada reduksi itu harus sama jumlahnya, sehingga harus dikalikan, disamakan. Kemudian setelah sama dicoret dan kita jumlahkan ruas di kanan dan di kirinya, ya. Di sini hasil akhirnya menjadi 2H2O, menjadi 2H2 dan O2. Berikutnya untuk elektrolisis yang menggunakan elektroda logam aktif. Contoh reaksi elektrolisis larutan Na2SO4 encer dengan elektroda tembaga. Sini kita lihat Na2SO4-nya terurai menjadi ion Na+ dan SO4 kemudian di anoda itu yang mengalami oksidasi itu adalah logam Cu menjadi Cu2+. Dan di katoda yang mengalami reduksinya adalah H2O menjadi H2 dan OH-. Sehingga hasil akhirnya reaksinya menjadi 2Cu ditambah 4H2O menghasilkan 4Cu2+ ditambah 2H2 dan 4OH-. Oleh karena anodanya dari Cu atau anoda aktif, maka anoda Cu tersebut mengalami oksidasi dan hasilnya adalah ion Cu2+ di anoda dan gas hidrogen di katoda.